Jadi buat kalian semua yang suka dalam entah kalian nonton bioskop ya, entah kalian bioskop sama pasangan ya, atau mungkin kalian dengan istri ataupun suami. Nah, di video ini buat sobat investor semua, kalau misalkan kalian itu bisa mengurangi jatah bioskop per minggu kalian, terus kalian taruh di instrumen reksadana, itu kira-kira berapa hasil yang bisa kalian dapatkan? Potensinya berapa? Buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini, sobat investor semua ya, kita ngomongin soal bioskop ya. Nah, dalam bioskop ini sendiri, itu adalah kebiasaan masyarakat secara umumnya juga ya. Mungkin kalian ada yang hangout di kopi-kopi yang fancy, ada juga yang nge-bioskop ya. Itu tergantung daripada pengen kita pada saat itu kemana gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kalian itu pengen ke bioskop. Oke, jadi kalau misalkan kalian ngomongin soal bioskop, maka di sini kalian akan mengeluarkan 45.000 kalau misalkan kalian sekali nonton bioskop. Itu kan. Nah, kenapa 45.000? Lo coba cek aja deh di 21, itu sekarang harganya udah lebih murah juga. Nah, 25.000 tersebut, kalau misalkan katakan seminggu kalian sekali nonton bioskop, terus kalian hilangkan lah, ya. Nah, 45.000 ini, maka coba kalian masukkan ke instrumen reksadana. Nah, ternyata potensi yang bisa kalian dapatkan itu sekitar 2,3-an, ya. 2,3-an lebih. Sedangkan kalau kalian mungkin naruh di instrumen bank atau di tabungan, itu sekitar 2,1 sampai 2,2. Jadi intinya, masih ada kenaikan yang akan terjadi walaupun kecil. Itu berdasarkan data masa lalu dalam 1 tahun terakhir loh, ya. Itu punya potensi seperti itu. Bahwa ternyata dari hal kecil yang kita sisihin aja hasilnya lumayan ya. Mungkin kalian sebelumnya udah pernah nonton juga soal cryptocurrency yang ngebahas soal bioskop juga dan hasilnya lebih gede. Iya, karena cryptocurrency itu resikonya lebih gede. Cuman reksadana resikonya tidak sebesar cryptocurrency. Makanya potensi yang bisa didapatkan itu nggak sebesar cryptocurrency gitu. High risk, high return. Itu perlu diingat terus ya. Nah, setelah itu sudah kalian pikirkan, oh ternyata lumayan loh hasilnya ini. Nah, mungkin kalian akan berpikir selanjutnya, wah kayaknya gue sisihin aja nih buat investasi di reksadana aja. Nah, seperti itu. Tapi challenge selanjutnya adalah kalian harus memilih aplikasi yang memang benar-benar terdaftar dan terlisensi OJK, dan juga memang aplikasi ini bukan bohong-bohong gitu ya. Nah, kalau aplikasi yang benar itu investasinya di aplikasinya langsung, bukan di Telegram guys, gitu. Karena banyak penipuan juga soal itu. Nah, intinya seperti itu guys. Yang di sini gue mau kasih tahu adalah hal kecil yang bisa kalian mikir, ah berapa sih gitu, cuman segini kok. Tapi ternyata kalau kalian kumpulkan, itu hasilnya bisa lumayan juga gitu. Dan bahkan mungkin kalian nggak terpikir bisa hasilnya seperti itu. Itulah guys, cobalah mulai dari hal-hal kecil aja yang bisa kalian lakukan untuk merubah masa depan kalian. Oke, setelah ini gue yakin juga sobat investor semua masih penasaran dan masih banyak pertanyaan lagi soal reksadana. Kalian bisa coba tonton di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir. Di situ gue akan menjelaskan ya naik turunnya reksadana, plus juga gue akan menjelaskan beberapa ilmu soal reksadana yang gue tahu juga. Ya, supaya kalian bisa lebih paham dan lebih baik lagi dalam berinvestasi. Nah, setelah ini buat kalian yang termotivasi untuk mulai langsung investasi reksadana di aplikasi Bibit, ya kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 sampai ya 25.000 aja sih. Bercanda guys.
Jadi cuma 25.000 aja. Tapi lumayan loh untuk nambah investasi kalian. Ingat ya, investasinya itu langsung di aplikasi, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.